Aji Santoso terganggu ditundanya laga melawan PSIS. Persebaya Surabaya seharusnya melakoni lawatan ke markas PSIS Semarang dalam pekan ke-23, Rabu 8 Februari 2023. Sayang, duel itu terpaksa ditunda dengan alasan keamanan. Kabar ini menambah daftar laga tunda Persebaya. Sebelumnya mereka juga terpaksa menunda pertandingan kontra Persikabo 1973 yang seharusnya digelar dalam pekan ke-18 lalu pada 14 Januari 2023. Saat itu alasannya adalah pengurusan izin keamanan yang kurang dari 14 hari. Semua pertandingan di Jawa Timur pada pekan ke-18 BRI Liga 1 juga mengalami penundaan. Asisten pelatih Persebaya Mustaqim menyebutkan bahwa timnya cukup terganggu dengan keputusan penundaan pertandingan melawan PSIS sebab mereka seharusnya bisa melakoni laga itu, apalagi sedang dalam tren positif tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir. Persija kehilangan Syahrian Abimanyu sampai 3 pekan. Persija Jakarta dipastikan tak akan diperkuat Syahrian Abimanyu sampai akhir Februari 2023. Sang pemain saat ini harus menjalani proses pemulihan cedera yang dialaminya. Untuk menjalani pemulihan, Abimanyu bahkan membutuhkan waktu 2-3 minggu. Syahrian Abimanyu mengalami cedera saat membela Persija Jakarta melawan Persikabo 1973 29 Januari 2023. Pemain berusia 23 tahun harus digantikan pada menit ke-31. Dokter Persija Iksan Eka Putra menyebut Syahrian Abimanyu mengalami robekan pada otot. Saat ini, gelandang andalan Persija Jakarta itu masih dalam proses pemulihan bersama fisioterapi. Erick Thohir disebut tidak lolos kriteria kandidat Ketua Umum PSSI. Salah satu bakal calon Ketua Umum PSSI periode mendatang, Erick Thohir, ramai diperbincangkan di media sosial. Penyebabnya, ex-presiden Inter Milan itu dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon orang nomor 1 di PSSI. Sebab Menteri BUMN itu disebutkan belum pernah berkecimpung di dunia sepak bola selama 5 tahun sesuai aturan yang berlaku jika ingin mencalonkan sebagai Ketua Umum PSSI. Padahal sosok Erick Thohir sempat menjadi bagian dari pengurus Persib Bandung sebagai wakil komisaris utama PT Persib Bandung bermartabat PBB sejak tahun 2009 hingga 2019. Hal itu dibenarkan Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Pria berkacamata ini memastikan bahwa Erick Thohir pernah jadi bagian dari Persib Bandung pada tahun 2009-2019. Manajer Persebaya tanggapi sikap STY yang paksa Marcelino Ferdinand. Publik pecinta sepak bola nasional sedang membicarakan sikap pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong. Pelatih berkewarganegaraan Korea Selatan itu mengaku kerepotan mempersiapkan timnya di pemusatan latihan. Sintayong merasa tersinggung dengan keputusan gelandang Marcelino Ferdinand yang meninggalkan Persebaya Surabaya dan berkarir di Belgia. Sintayong tentu kesulitan mendapat izin dari Dainzi untuk menggunakan jasa Marcelino Ferdinand. Yahya Al-Kathiri juga mempertanyakan tingkat keberhasilan pemusatan latihan jangka panjang yang kerap diadakan PSSI hingga mengganggu klub-klub yang berkompetisi di Liga 1. TJ jangka panjang tidak menjamin sebuah tim mendapat prestasi. Bahkan cara ini juga tidak dipakai oleh timnas-timnas di Eropa. Persib minta maaf oknum bobotoh bentrok dengan pendukung PSS. Insiden bentrokan yang terjadi antara oknum supporter Persib Bandung dan PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA cukup disesalkan. Apalagi saat ini tengah digaungkan spirit hashtag saling support antar supporter. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PT PBB Teddy Cahyono merasa prihatin mendengar kabar adanya pendukung PSS dan bobotoh yang terluka dalam insiden pada pertandingan tersebut. Dalam peristiwa itu dilaporkan seorang supporter PSS Sleman dan bobotoh terluka. Atas peristiwa tersebut, Teddy menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama supporter PSS Sleman yang kurang mendapatkan perlakuan semestinya. Sintayong semprot 2 pemain timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong memarahi 2 pemain karena malas berlari pada sesi latihan yang digelar di Jakarta, Senin 6 Februari 2023. Mereka adalah Hoki Caraka dan Frezi Al-Hudaifi. Timnas Indonesia U20 terus melanjutkan sesi latihan dalam persiapan menuju Piala Asia U20 2023. Para pemain mendapatkan menu latihan fisik hingga akurasi sundulan. Pada sesi latihan fisik berupa berlari, Sintayong mendapati data Hoki Caraka dan Frezi Al-Hudaifi tak maksimal. Keduanya diminta untuk bisa lebih bergerak cepat saat berlari. Pesan Alvin Tuasalamoni untuk Marcelino Ferdinand. Gelandang senior Rans Nusantara FC Alvin Tuasalamoni sangat gembira melihat Marcelino Ferdinand hijrah ke klub Belgia. Marcelino akan memperkuat klub kasta kedua Belgia, KMSK Dainzi. Alvin Tuasalamoni tidak asing lagi dengan kompetisi di Belgia. Alvin mulai mengenal Belgia bermula setelah lolos program Sociedad Anónima Deportiva atau sering disingkat SAD Indonesia di Uruguay pada tahun 2008 lalu. Setelah itu, klub yang bermain di kasta kedua kompetisi Belgia, CSVC, tertarik mendatangkannya setelah melihat Alvin Tuasalamoni selama bersama SAD. Alvin pun berpesan Marcelino bisa segera beradaptasi baik dalam hal penguasaan bahasa setempat, makanan, serta cara permainan tim yang dibelanya, KMSK Dainzi.
JDT dihantam raksasa Rusia Zenit. Baik timnas Indonesia Jordi Amat berkesempatan menghadapi raksasa Rusia Zenit ST Petersburg pada laga persahabatan bersama klubnya Johor Darul Ta'zim JDT. Dalam laga itu, JDT menyerah 0-3. Jordi Amat bermain sebagai starter Johor Darul Ta'zim saat menghadapi Zenit di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin 6 Februari 2023. Pemain timnas Indonesia itu tercatat bermain selama 51 menit. Jordi Amat tak kuasa menahan derasnya serangan dari Zenit. Secara bergantian, Zenit ST Petersburg kemudian menjebol gawang JDT.